Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara sekalian, apa kabar? Kami tim Worship from Home kembali menyapa Bapak Ibu di rumah. Kami harapkan melalui pelayanan ini Bapak Ibu tetap bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah. Di masa pandemik ini tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah penyelamat kita, Tuhanlah yang melindungi kita. Mari Bapak Ibu kita mulai acara ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur dan pelindung kami. Katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita katakan sekali lagi, Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur kami, pelindung kami, menara kekuatan kami. Yang berhendak memuji Tuhan, yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
seperti yang ada padamu. Mari kita puji, maka jiwaku pun memuji-Mu. Maka jiwaku pun memuji. Kita nyatakan sungguh besar Engkau Tuhanku. Sungguh besar Kau Allah, Maka jiwaku pun memuji-Mu. maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Kita puji sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Allahku sungguh besar. Allah, Mari puji Allah. maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Kita berdoa. Bapak Ibu, mari kita pejamkan mata kita. Kita hampiri hadirat Tuhan. Kita nikmati kasih kebesaran Tuhan. Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Inilah kami. Kami yang berdosa. Kamu yang penuh dengan pelanggaran. Ingin kembali menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kami ingin menyampaikan puji-pujian kami. Kami ingin melantunkan doa-doa kami kepadamu. Dan kiranya Engkau berkenan atas pujian kami. Kami menyerahkan acara ini dari awal hingga akhirnya. Setiap kami yang melayani, baik juga Bapak, Ibu, Saudara yang mendengar di rumah. Biarlah ini dapat menjadi berkat untuk kami. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sungguh betapa indah bila kita semua hidup sebagai saudara seiman, hidup dalam persatuan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di masa pandemik ini memang kita terpisah. Kita tidak bisa berkumpul, kita tidak bisa bersekutu, kita tidak bisa menikmati firman Tuhan dalam bentuk grup, dalam kebaktian ataupun persekutuan. Tetapi kita punya satu hati yang sama, bahwa kita satu hati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus memberikan kita hati yang sama sehingga kita dapat merasakan persatuan ini walaupun kita berada di tempat yang berbeda. Bapak Ibu, marilah kita memuji dan memuliakan namanya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara semua hidup dalam persatuan. Kita nyanyikan dengan gembira. Oh, betapa indahnya, betapa eloknya.
betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Katakan, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, kita nyanyikan, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Batu rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, batu rapat di kepala Harun, yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seringkali dalam keseharian kita merasa bahwa Tuhan tidak memihak kita. Seringkali dalam keseharian kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau? Di saat kita memiliki masalah, di saat kita memiliki problem rumah tangga, problem keuangan, problem kesehatan. Seringkali kita bertanya, Tuhan, kenapa Engkau tidak beserta dengan kami, tidak menyertai dengan kami? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terkadang apa yang kita pikirkan tidak sejalan dengan apa yang dipikirkan Tuhan. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan apa yang ingin diberikan Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, satu hal yang pasti, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik untuk kita. Bapak, Ibu, di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan kita di masa pandemik ini, seringkali kita berbuat dosa. Kita berbuat salah, melanggar apa yang difirmankan Tuhan kepada kita. Tetapi darah Tuhan Yesus memulihkan kita, menghapuskan dosa kita.
dihapuskan dosaku, dihapuskan dosa kita hanya oleh darah Tuhan Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Kaum perempuan akan menyanyikan lagu ini. Kita bersama naikkan. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Tuhan Yesus membasuh kita, menyucikan kita dengan darahnya yang kudus. Tuhan tidak menuntut apa-apa terhadap kita. Tuhan Yesus hanya menuntut kerendahan hati kita untuk kita mengakui salah dan dosa kita, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Kita nyanyikan bersama. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Katakan, oh darah Tuhan, Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. damai dan harapanku. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Katakan, oh darah Tuhanku, sumber
Suatu ketika ada satu bapak yang ingin memberikan hadiah kepada 2 orang anaknya. Bapak ini sekalian ingin menguji bagaimana sebenarnya hati anaknya itu. Dia menyiapkan 2 hadiah. Yang pertama adalah sebuah sepeda yang indah. Sepeda yang mahal, yang bagi anak kecil mungkin begitu melihat sepeda itu langsung tertarik. Dan hadiah yang kedua adalah sebuah kotak biasa saja yang isinya sangat tidak layak. Yaitu isinya adalah kotoran kuda. Dia memanggil anaknya yang sulung yang pertama. Nak, kesini, papa mau kasih kamu hadiah. Kamu pilih ya sebelum adikmu. Kamu ingat-ingat adikmu ya. Adikmu masih kecil, kamu bisa memberikan yang terbaik untuk adikmu. Berbagai macam petuah sudah diberikan kepada anaknya. Lalu ditunjukkanlah 2 hadiah tersebut. Anak yang pertama begitu melihat yang tai kuda atau kotoran kuda, dia akan bilang, "Pak, kok kotoran kuda yang diberikan?" Ya itu yang papa mau berikan. Terserah kamu mau pilih yang mana. Ya aku jelas milih sepeda. Oh ya sudah enggak apa-apa. Betul kamu milih sepeda? Ya, aku pilih sepeda ya Pak. Ya sudah silakan ambil. Dengan gembira, dengan senang hati anak yang pertama ini keluar, "Hore aku dapat sepeda." Gitu. Adiknya juga sudah senang, wah ini pasti kalau misalnya memang sepeda yang diberikan, aku pasti juga enggak jauh-jauh juga sepeda mungkin ya. Adik yang kedua, "Sini nak, kamu masuk." Nah, hadiah pertama sudah dipilih sama kakakmu. Papa cuma punya hadiah kedua ini buat kamu. Begitu ditunjukkan, respon pertama dari anak itu dia mau menangis. Dia tertegun sesaat, marah, campur dengan kecewa. Tetapi akhirnya dia ketawa. "Hore Pak, terima kasih Papa." Loh, papanya bingung. "Loh, kamu kok diberikan kotoran kuda kok malah terima kasih?" "Iya Pak, kalau Papa kasih aku kotoran kuda, berarti kan itu ada kudanya. Berarti Papa kasih aku kuda kan?" Di situ papanya tertegun. Di situ papanya melihat kebesaran hati anak ini. Nah, apa moral cerita yang bisa kita ambil? Bahwa terkadang apa yang diberikan Tuhan, apa yang diberikan orang tua, dalam hal ini Tuhan terhadap kita, mungkin secara kasat mata kita melihat itu tidak berarti. Seperti anak itu. Kelihatannya jelek, kotoran kuda. Tetapi sebenarnya di balik itu, Tuhan mempunyai hadiah yang lebih indah. Tuhan mempunyai maksud yang lebih indah. Yang terkadang itu tidak dimengerti kita. Dan pada saat kita mengerti maksud Tuhan itu, betapa gembiranya kita. Kita akan mengucap syukur dan, "Yes Tuhan, ternyata ini maksud-Mu terhadap kita. Ampuni kami karena kadang kami tidak mengerti." Terkadang kita kurang dalam merasakan cinta kasih kepada Tuhan. Terkadang kita merasa bahwa kita minta Tuhan hanya berkat-berkat duniawi saja. Kesehatan, uang, kelimpahan makanan dan lain-lain. Tetapi Tuhan ingin mencintai kita lebih dalam lagi. Mari Bapak Ibu, kita menjiwai lagi. Lebih dalam lagi kita mencintai Tuhan, merindukan Tuhan dalam setiap sisi kehidupan kita. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kita nyanyikan bersama Bapak Ibu. Lebih dalam lagi ku
ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Kita naikkan dengan segenap hati lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Selalu berada di dekat. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, ku mengasihimu, ku Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang makasih, kami mengucap syukur bahwa Tuhan boleh hadir di dalam puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu sendiri yang akan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Ketika saat ini kami mendengarkan firman-Mu, membaca dari Alkitab kami masing-masing, Tuhan Engkau sendiri yang boleh memberkati. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh benar-benar ada dan menguasai hati pikiran kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan ini boleh kami lakukan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bacaan kita terambil dari Ayub pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 25. Namun karena bacaan ini cukup panjang, jadi saya akan mengkonsentrasikan di dalam ayat 4 sampai dengan 6 saja. Bapak Ibu bisa membacanya di rumah masing-masing, ayat 1 sampai dengan
25 nanti. Dan saya akan konsentrasi di dalam ayat 4 sampai dengan 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menjadi tertawaan sesamaku. Aku yang mendapat jawaban dari Allah bila aku berseru kepadanya. Orang yang benar dan saleh menjadi tertawaan, penghinaan bagi orang yang celaka. Demikianlah pendapat orang yang hidup aman. Suatu pukulan bagi orang yang tergelincir kakinya, tetapi amanlah kemah para perusak, dan tentramlah mereka yang membangkitkan murka Allah, mereka yang hendak membawa Allah dalam tangannya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika kita mengalami penderitaan, salah satu godaan terbesar kita adalah ketika kita masuk di dalam pembandingan. Pembandingan ketika kita melihat diri kita menderita, kemudian kita bandingkan dengan orang lain yang sedang mengalami kebahagiaan. Ini adalah respon yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Kita cenderung mengukur keadilan Allah dari sudut pandang diri kita sendiri. Kita yang sedang mengalami penderitaan, kok enak mereka mendapatkan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi dampak dari sikap ini akan muncul kekecewaan yang terhadap rasa sakit yang kita sedang alami, penderitaan yang sedang kita alami, lalu kita menyalahkan Tuhan. Kita mulai mengklaim, mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, bahwa apa yang kita alami adalah sesuatu yang tidak menyenangkan dan Tuhan tidak mengasihi. Kurang apa Tuhan sampai kita mengalami penderitaan? Tampaknya Ayub juga mengalami hal yang serupa. Ayub jatuh di dalam pembandingan. Apa yang salah? Sehingga dia merasakan orang-orang menertawakan dia. Dia merasakan penderitaannya itu menjadi bahan ejekan. Ayub terperangkap dalam jebakan ini. Ayat 6, Ayub mengeluh. Dengan sinis ia mengatakan bahwa kenapa Tuhan? Tetapi ayat 4, ketika Ayub berseru seakan-akan menyesali kondisinya, aku menjadi tertawaan sesamaku. Ayat 4 ini menunjukkan bahwa Ayub merasa posisinya, kondisinya malah bukan Allah membantu, orang-orang lain, sahabatnya, keluarganya membantu, tetapi malah orang menjadikan bahan ejekan. Ayub menganggap bahwa ia diperlakukan tidak adil oleh Allah. Bagaimana mungkin Tuhan mengizinkan hal ini terjadi pada dirinya, sedangkan ia telah hidup saleh? Kurang apa sehingga Ayub harus mengalami penderitaan seperti ini? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak adil karena menghadiahi penderitaan kepada Ayub. Itulah pola pikir. Apa yang menjadi pikiran Ayub saat itu? Sebaliknya, orang-orang yang hidup dalam dosa, mereka justru menikmati ketentraman. Dan itu terungkap di dalam ayatnya yang ke-6.
Ayub membandingkan dirinya dengan orang lain. Ini sangat berbahaya ketika Ayub menuntut keadilan. Ayub tidak bisa menyadari karya Allah di dalam dirinya. Ayub lupa akan rencana Allah yang indah di dalam kehidupan Ayub. Melalui perikop ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus, kita belajar bahwa kita perlu memahami, kita perlu benar-benar semakin belajar lagi di dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita perlu belajar bahwa apa yang menjadi bagian kita adalah wujud dari keadilan Allah. Sekali lagi, bahwa apa yang menjadi bagian kita itu adalah wujud keadilan dari kasih Allah. Ketika kita menerima penderitaan sekalipun, kita harus memiliki konsep pemikiran bahwa Allah adalah Allah yang adil. Allah tidak sedang keliru memberikan berkat-Nya kepada kita. Konsep pikiran kita seringkali kita menganggap adil ketika Allah memberikan sesuatu yang sama porsinya, padahal belum tentu itu cocok dengan kita. Yang kedua, menerima bagian kita apa adanya tanpa harus membandingkan dengan orang lain. Ini yang sulit. Karena apa? Karena selalu ketika kita menerima sesuatu, kita selalu membandingkan dengan orang lain. Begitu juga sebaliknya ketika kita menerima sebuah kebahagiaan, kita dibandingkan. Orang lain membandingkan dengan diri kita yang sedang berbahagia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan tidak mengharapkan agar kita dapat memahami seutuhnya setiap tindakannya. Tetapi Tuhan mengharapkan supaya kita mempercayainya. Kita bisa benar-benar berdamai dengan keadaan kita sendiri. Kita bisa percaya bahwa Allah adalah Allah yang adil dan setia. Dalam masa-masa pandemi ini, ada banyak hal yang kita alami. Mungkin ada yang merasakan kekecewaan, tetapi Tuhan senantiasa memberikan kepada kita kesempatan untuk kita melihat bagaimana karya kasih Allah dengan setia mengiring kehidupan kita. Dan biarlah kita semua boleh senantiasa melihat keadilan Allah. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan Yesus, ketika kita menyadari bahwa setiap yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak bisa memilih kapan penderitaan itu datang, kapan kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang pasti, bahwa setiap masa di dalam kehidupan kita, Dia selalu hadir. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kehadirannya nyata, baik masa duka ataupun masa suka. Biarlah kita boleh terus mengimani keadilannya setia. Dia memberikan rencana yang terbaik bagi kita semua. Jalanmu tak terselami.
jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. ada rencana yang indah. Terima kasih Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Kehadiran Tuhan yang selalu nyata. Hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, Biarlah ini menjadi janji kita. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Katakan penyertaan Tuhan yang sempurna. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk bagi kita. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah firman Tuhan yang indah yang telah kita dengarkan bersama. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan putus asa. Di tengah keadaan apapun dalam kehidupan kita ini, satu yang pasti bahwa Tuhan ikut campur tangan. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan ini.
apapun yang kita alami, perasaan apapun yang kita hadapi, di tengah laut menderu, di tengah badai yang bergelora, di tengah padang pasir, semuanya ada dalam kendali Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tinggal hanya berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, mengatur kehidupan kita. Izinkan Tuhan, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, bertahta di hati Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ku berserah kepada Allahku. Di darat pun di laut menderu. Tiap detik tak berhenti. Karena satu yang kita yakin, Bapa Surgawi terus menjaga kita. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Kita nyanyikan lagu ini. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Gembala baik membimbingku tetap. Ku diangkat dan tak gentar, dan tak gentar. Bapa Surgawi terus menjaga. Khawatir di taufan gelap, ku di dekat. Ku di dekat. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapa Surgawi terus menjagaku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikianlah Worship from Home edisi kali ini. Semoga ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan bagi kami sekalian. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.